Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengawasan dan pengamatan putusan hakim. Anggotanya terdiri dari Berry Damara Nugraha, Diva Nurhalifah, Devita Maharani, Putri Rizky Anugrah, Anissa Nurfitria Saumi, dan Ramani Renaldi. Materi pertama, pengertian dan pengamatan pengawasan itu akan dijelaskan oleh Berry. Silakan, Berry. Pertama yang sudah pasti yaitu pengertian, pengamatan, dan pengawasan itu sendiri. Yang pertama, pengawasan dan pengamatan ini sebenarnya merupakan sebuah asas yang berbunyi tentang wewenang hukum hakim wasmat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana tidak sebagaimana mestinya. Jadi pengawasan dan pengamatan ini tertuju pada sang hakim yang menjatuhkan pidana dan si terpidana yang akan menerima jatuhan pidana dari sang hakim yang harus sesuai dengan pidana yang dilakukan dan diberikan. Hakim wasmat yaitu hakim senior yang diberi tugas khusus membantu dan ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan hakim di pengadilan untuk paling lama 2 tahun sehingga tidak jadi pelanggaran HAM terhadap terpidana. Ya, mungkin dari saya hanya segitu untuk pengertian, pengamatan, dan pengawasan, dan selanjutnya akan slide 2 dibacakan oleh sekelompok lah untuk slide 2. Silakan, terima kasih. Untuk slide 2-nya, selanjutnya tugas pengamatan dan pengawasan dalam putusan hakim di pengadilan akan dibacakan oleh Putri. Silakan. Baik, untuk tugas pengamatan dan pengawasan dalam putusan hakim di pengadilan. Untuk tugas pengawasannya, yang pertama, memeriksa dan menandatangani registrasi pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Yang kedua, mengadakan checking on the spot ke lembaga pemasyarakatan mengenai kebenaran cerita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala lembaga masyarakat, dan terpidana. Yang ketiga, mengadakan inspeksi terhadap keadaan lembaga pemasyarakatan. Inspeksi mana khusus yang menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi. Selanjutnya, pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat. Tugas pengamatan. Selanjutnya ada tugas pengamatan, yaitu 1. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan dalam beratnya pidana yang dijatuhkan. Misalnya, hukuman seumur hidup, pidana penjara sementara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, pidana penjara lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun, dan sebagainya. Atau berdasarkan jenis tindakan pidananya, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan. Apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana. Lalu yang ketiga, dengan perilaku tertentu, atau misalnya pemarah, licik, dan sebagainya, sudah tepat atau cukup untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti. Lalu yang keempat, narapidana tersebut sudah bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Next. Yang kelima, mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apakah cara pembinaan oleh petugas-petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana tersebut sudah sesuai. Yang keenam, mengadakan pembicaraan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan tersebut dan memberikan saran-saran atau usulan-usulan kepada kepala lembaga. Dan yang terakhir, pemasyarakatan mengenai cara pembinaan yang menurut pandangan hukum
hukum pengawas dan pengamatan adalah yang paling tepat. Saya kembalikan kepada moderator. Lalu selanjutnya ada tujuan pengamatan dalam putusan hakim di pengadilan, itu dibacakan oleh Dipa. Dipa, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi tujuan adanya pengawasan dan pengamatan dalam putusan hakim di pengadilan itu dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat. Seperti yang diatur di dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu yang pertama untuk memperoleh kepastian apakah putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Kalau sudah dilaksanakan, apakah terpidana telah diperlakukan sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap terpidana tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan permasyarakatan, yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum. Pada yang satu ini tuh terdapat dalam kitab pasal 280 ayat 1. Nah, yang kedua ada untuk penelitian agar bermanfaat untuk melaksanakan pemidanaan yang didapatkan dari perbuatan narapidana pada suatu lembaga yang dapat memberikan dampak bagi narapidana pada saat melaksanakan hukuman pidana yang terdapat pada pasal 280 ayat 2. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diva. Sekarang peranan hakim pengawas dan pengamat itu akan dibacakan oleh Rama. Silakan Rama. Oke, terima kasih Devita untuk waktunya. Sekarang di bagian peranan hakim pengawas dan pengamat dalam proses pengadilan sendiri, dalam proses pengadilan pidana sendiri ada satu lembaga hakim wasmat yang aktif sesudah putusan yang dijatuhkan. Untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya pengadilan yang dieksekusi jaksa dan pelaksanaannya dalam lembaga pemasyarakatan, karena dalam pelaksanaan putusan itu dapat terjadi terlindasnya hak-hak terpidana atau narapidana, yaitu karena tindakan petugas dan yang timbul dalam lembaga pemasyarakatan yang bersifat menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Hakim wasmat diatur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, bab 20 pasal 277 sampai dengan 283 KUHP mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim, pengawas, dan pengamat. Tugasnya adalah mengontrol pelaksanaan petugas pengadilan pidana, penjara, dan kekurungan. Semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai selesai pelaksanaannya, dengan wewenangnya mengkoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan yang telah dijatuhkan. Selanjutnya, tujuan pengawasan dan pengamatan adalah untuk melindungi hak-hak terpidana atau narapidana. Penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa hakim wasmat masih terbatas dalam melaksanakan kontrol, disebabkan terbatasnya hak-hak narapidana yang menjadi objek kontrolnya. Dalam pelaksanaannya, tidak mau menyinggung aparat yang mengeksekusi dan petugas pemasyarakatan, dan adanya hambatan yang ditemuinya dalam praktek, yaitu dari faktor hukum, petugas, fasilitas, dan aparat pelaksana putusan pengadilan. Kontrol yang dilaksanakan tidak dibarengi dengan koreksi atau teguran secara langsung, tapi hanya memberikan saran yang dimasukkan dalam kartu data perilaku narapidana dan laporannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hakim wasmat ini dapat dikatakan tidak efektif dan memberikan perlindungan atas hak-hak terpidana atau narapidana. Selanjutnya, masih ada? Sudah, Pak Rama, terima kasih. Ya, sama-sama. Terakhir, bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan KUHP itu akan dibacakan oleh Syawni. Silakan Syawni. Terima kasih kepada Devita selaku moderator. Jadi sekarang bagaimana oleh hakim berdasarkan KUHP. Yang pertama, jaksa itu menandatangani
dan mengirimkan tembusan berita acara pelaksana pidana dan pengadilan ini berdasarkan pasal 278 KUHP. Lalu yang kedua, panitera. Panitera itu yang membantu hakim. Unitera ini mencatat, membuat, menutup, dan menandatangani pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Lalu yang ketiga, hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengadilan ini dilaksanakan dengan semestinya. Ini berdasarkan pasal 280 KUHP. Selanjutnya. Nah, yang keempat, hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Ini berdasarkan pasal 280 KUHP. Lalu yang kelima, pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Ini berdasarkan pasal 280 KUHP. Lalu yang keenam, pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Nah, pidana bersyarat itu seperti contoh, hakim dapat memerintahkan bahwa hukuman pidana tidak usah dijalani dengan syarat-syarat tertentu yang harus dijalani oleh terdakwa, bertujuan agar sebagai pencegahan agar tidak melakukan hal yang sama. Ini berdasarkan pasal 280 KUH. Nah, yang ketujuh, atas permintaan hakim, pengawas, dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala tentang perilaku narapidana yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Ini berdasarkan pasal 281 KUHP. Lalu yang terakhir, hakim dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang tata cara pembinaan narapidana. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala. Ini berdasarkan pasal 282 dan 283 KUHP. Mungkin segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk semua anggota yang telah menjelaskan. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi pengawasan dan pengamatan putusan hakim. Pengawasan dan pengamatan merupakan sebuah asas yang berbunyi tentang wewenang khusus hakim muamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Tugas pengamatan dan pengawasan dalam putusan hakim di pengadilan menjadi dua unsur dasar yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, seperti yang diatur dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara peranan hakim pengawas dan pengamat diatur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, bab 20 pasal 277 sampai dengan 283. Maka dari itu, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan KUHP agar tidak ada kesemena-menaan dan persimpangan selama proses pengadilan hukum pidana. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.